Selamat siang Bu Nita. Apakah Bu Nita mempunyai waktu luang hari ini? Ada apa nih Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung. Apa ada yang bisa saya bantu? Oh, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu nih. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Pak Sabar. Mungkin ada yang mau didiskusikan hari ini? Silakan. Eh, Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Sabar. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh begitu, Bapak sedang ada masalah dan Bapak ingin mendapatkan solusi begitu ya? Nah, kalau boleh saya tahu masalahnya apa nih Pak Sabar? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran. Jadi beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas Pak Sabar. Kemudian Bapak mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak hal itu terjadi? Lalu apa yang membuat Pak Sabar mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya, kalau menurut saya sebenarnya masalah tidak serius sih Bu. Oh Yang tidak serius? Jadi tidak serius yang bagaimana Pak? gini, pengawas tuh mengkritik tentang proses mengajar saya aja waktu lagi saya di kelas. Oke baik. Jadi pengawas mengkritik tentang proses mengajar Pak Sabar. Kalau boleh saya tahu proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Sabar tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu bagaimana itu Pak? Ya, ini sih Bu, beliau ini sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Karena saya waktu lagi mengajar itu tidak memakai buku teks. Jadi pengawas keberatan sewaktu melihat Pak Sabar mengajar tidak pakai teks. Iya Bu. Oke. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Hmm, saya tuh sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau saya selama ini saya mengajar, saya tuh menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, buku teks, yang penting mengacu pada kurikulum ketika saya menyampaikan. Seperti itu, beliau merasa tersinggung. Ya. Oh, jadi begitu masalahnya. Padahal selama Pak Sabar mengajar, Pak Sabar sudah menggunakan berbagai sumber ya, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Oke, kalau begitu saya tanya Bapak dulu nih. Selama ini Bapak memangnya apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, kalau saya menggunakan berbagai sumber pelajaran, baik dari buku perpustakaan, itu artinya buku referensi ya, Bu, bukan buku teks doang. Dan Referensi. saya juga mengajak siswa untuk menonton video dari YouTube, gitu, dan juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif lah dan menyenangkan. Saya juga pakai kuis sih, saya juga pakai tebak-tebakan gitu. Oh, wah padahal keren itu ya. Tadi Bapak ceritakan, Bapak menggunakan berbagai sumber dari perusahaan, mengajak siswa untuk menonton video yang interaktif dan menyenangkan gitu ya. Iya, Bu. Nah, tapi boleh saya tanya Pak, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa tuh dengan menggunakan buku referensi dari perpustakaan aja bisa termotivasi kok dan mengacu pada kurikulum buku perpustakaan itu. Sebenarnya sudah bagus ya Pak. Lalu
Bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama ya, kan karakter siswa kan berbeda-beda, ya Pak ya, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Bisa jadi harapan dari pengawas kemarin adalah ya seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benar juga ya Bu. Ya, setelah Bapak bercerita nih hari ini, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Hmm, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di Oke, rumah kepikiran terus dengan masalah ini. oke, oke. Ya akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu. Oke. Tadi Bapak ceritakan Bapak merasa kurang nyaman ya. Bapak menjadi resah dan juga di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai ya, betul ya. Lalu apa yang sebenarnya membuat Pak Sabar merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu ya karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan dari masalah di kemudian hari. Iya, 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 iya. Oh, begitu. Jadi yang membuat Pak Sabar tidak nyaman dan resah itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Bapak ya, dan takut nanti di kedepannya kemudian hari akan menjadi masalah. Tapi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu ya, ketika saat disupervisi, Bapak tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu betul ya? Iya, iya, betul, betul, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, kalau menurut Bapak bagaimana? Untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, Pak, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa nih rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Ya. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, itu bagus sekali. Pak Sabar akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Pak Sabar lakukan? Saya rasa ada, Bu. Saya juga akan menemui Bapak pengawas deh. Dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran kemarin di depan kelas saya akan menggunakan buku teks ke depannya gitu dan meminta Ya. saran pada Bapak pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan cara yang lebih baik aja. Wah, keren sekali nih Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Menurut saya sih setelah sharing ini ya, saya akan menggunakan buku teks sesuai dengan saran dari Bapak pengawas. Dan kemudian buku teks tersebut saya jadikan sumber belajar juga untuk pengajaran di kelas setiap saat saya masuk kelas gitu. Walaupun sumber buku pelajaran dari referensi perpustakaan juga tetap saya bawa gitu karena murid-murid itu sudah merasa nyaman dengan materi itu gitu. Kolaborasi Bu, Langkah kolaborasi. yang Bapak
Iya, iya, iya. Menurut saya langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Ya syukurlah. Sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah ya dalam menyelesaikan ini gitu ya, saya takut salah gitu. Terus kemudian sudah berurusan dengan atasan kita, jadi agak khawatir nih, takut salah langkah aja gitu. Ya, syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya, 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 iya. Lalu dukungan apa yang Pak Sabar butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Itu juga dalam masih pemikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, sama guru PAI, baik di satu gedung ini maupun di sekolah lain gitu Bu. Jadi bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terlaksana ya. Dan Pak Sabar dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa takut dan tidak nyaman lagi. Iya, iya Bu, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Mengenai rencana aksi yang akan Bapak lakukan tadi, saya penasaran nih. Saya tunggu ya cerita Bapak pada pertemuan berikutnya. Saya mau dengar nih perkembangannya. Siap, siap Bu. Oh iya, siap Bu. Iya, maaf Ibu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Iya Pak, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Ibu Nita. Sama-sama Pak Sabar. Terima kasih kembali ya Pak. Ya, Dah. terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.